Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 224051012, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Knowledge and Education in Classical Islam Religious Learning Between Continuity and Change. Chapter 1 mengenai The Humanities Talks Islam as the Beginning, yaitu mengenai humaniora melalui mata Islam atau permulaannya oleh Wahdad Kadi. Salah satu ciri khas peradaban Islam adalah bahwa ia muncul dalam konteks agama Islam dan sebagian besar dibentuk oleh posisi unsur yang diduduki di dalamnya oleh kitab suci Islam, yaitu Al-Quran, dan oleh tindakan generasi pertama umat Islam Muslim. Orang Muslim yang memetakan tahap awal sejarah Islam, adapun Al-Quran, tidak mungkin membayangkan sesuatu yang Islami tanpanya. Sama seperti tidak mungkin membayangkan sesuatu yang Kristen tanpa Kristus. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah tentu saja kalimat Allah diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad selama misi terakhir di Arabia, antara 610 sampai dengan 632 Masehi. Dalam peradaban Islam, khususnya Al-Quran adalah teks ilahi yang harus dipelajari oleh setiap sudut yang bisa dibayangkan, dengan tujuan untuk memahaminya seakurat mungkin. Hal ini menyebabkan munculnya secara bertahap beberapa disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu keislaman. Mereka terutama terdiri dari interpretasi atau tafsiran Al-Quran, hukum, teologi, dan spiritualitas. Namun, dalam peradaban itu, Al-Quran bukan hanya teks ilahi, tetapi juga teks yang diwahyukan dalam bahasa tertentu, yaitu bahasa Arab. Al-Quran sendiri membuat beberapa pernyataan tentang hal itu, meskipun hal ini tidak mengarah pada persepsi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang suci. Namun hal itu menyebabkan sejumlah besar aktivitas dalam mempelajari bahasa Arab. Akibatnya beberapa cabang filologi Arab muncul, terutama tata bahasa, morfologi, dan retorika. Dalam puisi, prosa, metrik, dan gaya bahasa Arab juga berkembang. Lebih jauh lagi, disiplin-disiplin ini, ilmu-ilmu Arab, demikian sebutan mereka, sangat menyusup ke berbagai disiplin ilmu Islam karena mereka sangat diperlukan untuk memahami teks dari Al-Quran ini. Di samping peradaban Islam dibentuk oleh pengalaman generasi pertama Muslim selama 1,5 abad pertama, yaitu sejarah Islam abad ke-7 sampai dengan ke-8, 4 diantaranya menjadi perhatian kita di sini. Yang pertama adalah penaklukan cepat Timur dan sekitarnya, yaitu oleh kaum muslimin, sehingga dalam beberapa dekade mereka menguasai hampir semua wilayah antara India dan Spanyol. Selanjutnya adalah etnis dan agama yang telah menyaksikan selama ribuan tahun oleh peradaban satu demi satu, ya, dari Mesir kuno ke Yunani dan Romawi, dan lebih jauh melalui zaman kuno. Adanya keberhasilan peluncuran 3 proyek yang sangat penting. Yang pertama adalah standarisasi teks Al-Quran, sehingga hanya satu versi yang dibuat kanonik, versi yang masih ada sampai sekarang. Yang kedua, apa yang disebut dengan Arabisasi para diwan, di mana semua catatan pemerintah harus ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bukan dalam bahasa lokal kerajaan-kerajaan. Jadi seperti itu. Sehingga menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan peradaban Islam dan juga bahasa Arab. Selanjutnya yaitu adalah peluncuran resmi proyek penerjemah global, di mana negara mengawasi, mengatur, dan membayar perolehan ribuan manuskrip.
Jadi seperti itu adanya berbagai keberhasilan. Ciri ketiga dari pengalaman muslim awal adalah penemuan kertas. Jadi adanya penemuan kertas sebagai media yang ideal untuk menulis, untuk menggantikan papirus yang lebih mahal dan besar, serta karenanya muncul apa yang kita sebut dengan budaya kitab sebagai salah satu ciri dari peradaban Islam. Kertas itu dapat meningkatkan literasi di antara masyarakat dan efisiensi dalam pencatatan negara yang paling penting, yaitu untuk memungkinkan para sarjana untuk menulis buku-buku tebal dan karya-karya yang multivolume. Jadi seperti itu. Selanjutnya, sekarang sementara pengetahuan terletak pada fondasi semua peradaban dalam peradaban Islam, seperti yang dinyatakan Franz Rosenthal dalam bukunya tentang konsep tepi pengetahuan dalam Islam abad pertengahan. Pengetahuan atau ilmu dalam bahasa Arab adalah salah satu konsep yang telah mendominasi Islam dan memberikan peradaban Muslim bentuk dan coraknya yang khas. Bahkan tidak ada konsep lain yang telah beroperasi sebagai penentu dari peradaban Muslim dalam semua aspeknya, kayak gitu. Jadi cabang kehidupan intelektual, agama, politik Muslim, dan kehidupan sehari-hari kehidupan Muslim rata-rata yang tetap tidak tersentuh oleh sikap menyeluruh terhadap pengetahuan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi bagi umat Islam itu sendiri. Ilmu dalam Islam, bahkan jika para teolog ragu-ragu untuk menerima kebenaran teknis dari persamaan ini, dalam kajian yang berjudul Ilmu Kejayaan, Rosenthal membahas berbagai aspek hubungan antara agama dan ilmu dalam Islam. Dia mencatat bahwa dalam Al-Quran, pengetahuan adalah salah satu sifat dari Tuhan. Jadi pengetahuan itu adalah salah satu sifat dari Tuhan. Pengetahuan ilahi adalah sumber pengetahuan dari manusia secara kuantitatif lebih unggul dari pengetahuan manusia, baik secara kualitatif berbeda darinya. Adanya selanjutnya yaitu adanya diskusi tentang ciri-ciri humanistik dari sebuah buku unik abad keempat atau ke-10 dari peradaban Islam, yaitu kitab Al-Fihriskaya Al-Nadim. Yang pertama yaitu mengenai disiplin agama Islam awal dan dorongan humanistiknya. Disiplin belajar agama termasuk yang paling awal muncul dalam peradaban Islam, dan mereka dapat dimengerti berpusat pada Tuhan. Tujuan akhir dari mempelajari disiplin interpretasi atau penafsiran Al-Quran adalah apa? Untuk mengetahui apa yang telah Tuhan katakan dalam hukum, apa yang telah ditetapkan Allah bagi umat beriman. Dalam teologi, apa yang Tuhan katakan kepada umat beriman adalah dalam spiritualitas, bagian mana dapat dialami di luar saluran formal. Dan disiplin ini memang menunjukkan pekerjaan penting, bahkan kecenderungan untuk melindungi, kayak gitu ya. Jadi kita melihat ini misalnya dalam pengulangan pernyataan rumusan wallahu alam oleh para penafsir. Tuhan itu ya, Allah ya, mengetahui yang terbaik dalam mengembangkan beberapa mekanisme untuk mereka menjelaskan kontradiksi yang tampak dalam teks ilahi, seperti pembatalan di mana dua pernyataan-pernyataan Al-Quran yang tidak sesuai diselaraskan atas dasar yang satu dibatalkan oleh yang lain. Mekanisme ini sering digunakan dalam disiplin hukum Islam, di mana vitalitasnya untuk memetakan hukum yang tepat terlihat jelas. Selanjutnya yang disiplin ilmu yang kedua, yang tadi kan disiplin ilmu yang kedua yaitu peradaban Islam dalam studi humanitatis ya. Mari saya lanjutkan ke bentuk kedua, di mana peradaban Islam awal mengekspresikan dorongan humanistik ketika dilihat melalui lensa telinga program studi humanistik yang paling berkembang di Eropa yang disebut Studia Humanitatis.
humanitatis. Jelas ada beberapa risiko dan tingkat kepalsuan dalam membandingkan dua kelompok usaha manusia yang berbeda di hampir semua periode waktu, lokasi, latar belakang, agama, komposisi etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Mereka mewakili tolak ukur konkret dan fungsional yang menjadi tolak ukur upaya paralel, yakni meskipun akar dari studia humanitatis dapat ditemukan di abad pertengahan Eropa, konsepsi diri program sebagai program yang berpusat pada manusia tidak memberikan ruang untuk teologi dan mengambil isyarat dari zaman kuno Latin dan Yunani, dan jelas menandainya sebagai program berwawasan ke depan kayak gitu. Selanjutnya yaitu adanya visi peradaban muslim seperti yang diungkapkan dalam kitab Al-Fihris karya Al-Nadim. Dalam hal ini ia memberi kita pemandangan panorama dari semua aktivitas intelektual yang terjadi di peradaban itu. Pengetahuannya yang terakumulasi, tertanam dalam bentuk tulisan favoritnya, yaitu buku ya. Penulisnya yaitu Muhammad Ishaq Al-Nadim adalah dia lebih jauh lagi adalah seorang bibliofil ya, yang sempurna, yang kecintaannya pada buku terlihat jelas di hampir setiap halaman karyanya. Selanjutnya yaitu Kadi ya, yang tadi dalam menggunakan edisi Rida Tajadud Al-Nadim. Buku ini yaitu mengikuti rencana ini dengan setia. Setiap khotbah dimulai dengan disiplin pertama, kemudian disiplin kedua, dan seterusnya. Dalam setiap disiplin dan setiap pengenalan sesekali tentang pembentukan disiplin, biografi singkat penulis dan disiplin mengikuti berturut-turut sebagian besar dalam urutan kronologis kayak gitu. Dan setiap biografi diakhiri dengan daftar judul buku yang ditulis oleh orang tersebut. Jadi seperti itu. Jelas dari minat utama Al-Nadim adalah pada buku lebih daripada manusia, yang jelas dia menganggap bukunya sebagai catatan peradaban Islam. Tapi apa yang pada dasarnya mendefinisikan peradaban Islam, yaitu pengantar Al-Nadim tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas, terutama bahasa, di mana bahasa Arab, bahasa klasik yang memiliki viralitas tersebut kayak gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu adanya di buku ini juga adanya kumpulan atau 10 khotbah-khotbah dari Al-Nadim. Selanjutnya juga ada ahli tata bahasa, dan ahli tata bahasa itu judulnya dalam ahli bahasa Kufan kayak gitu. Sejarah, penulis, penguasa sekretariat, terus anugerah sahabat seperti itu. Terus adanya juga dalam bab ini adanya puisi dan penyair. Jadi adanya awal teologi para teolog seperti Mu'tazil dan Murji dan gelar-gelarnya seperti itu. Buku-buku mereka, buku-buku para teolog. Selanjutnya yaitu adanya teknik dari penulisan bab ini. Di sini saya akan mengomentari mengenai teknis penulisan bab. Menurut pendapat saya, teknis penulisan dalam bab ini sangat bagus dan disajikan dengan jelas dan runtut. Adapun kesimpulannya yaitu mengenai bab humaniora melalui mata Islam atau permulaannya, yaitu agama Islam ternyata menjadi agama yang menjadi penentu adanya sebuah peradaban yang mampu memunculkan kajian ilmu humaniora dan peradaban maupun disiplin ilmu yang lain. Dan itu tidak terlepas dari kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, dan adanya generasi pertama muslim selama 1,5 abad pertama sejarah Islam. Selain itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang menjadi penentu dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Jadi kesimpulannya sangat bagus sekali dari bab ini, yaitu Al-Quran, mengenai Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, itu cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.